Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, tak lupa mari kita untuk selalu menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur ini kita pasti merasa mendapat nikmat gitu. Walaupun memang kekurangan-kekurangan menurut kebutuhan dan kondisi kita memang selalu ada pada tiap orang. Ya, dan itu hal yang biasa. Semua orang juga begitu. Jadi baik yang kelas bawah maupun dianggap kelas atas, setiap hari ya mesti begitu, merasa kurang. Ada hal-hal yang belum bisa dicapai. Nah, tetapi kita kembali sebagai orang yang beriman, maka ukurannya adalah mensyukuri yang sudah diberikan, yang sudah dinikmati. Nah, yang kurang itu ya nanti biar Allah yang akan menyelesaikan. Kita cuma diberi wewenang mengusahakan. Demikian ya. Jadi harus ini betul kita pahami. Jadi yang sudah diberikan, nah inilah yang harus kita ketahui, kita lihat, kita pikirkan nanti tanggung jawabnya itu di akhirat begitu. Karena kalau mikir yang belum diberikan dari yang merasa kita harus capai ke depan, nah ini nanti tadi akan menimbulkan rasa kurang bersyukur, bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus menjadi titik penting di dalam pandangan kita, ini ada satu hal yang betul-betul harus kita tanamkan dengan kuat pada diri kita, bahwa orang ini selain syukur hanya satu pilihan, yakni kufur. Kufur itu maknanya kafir, menolak. Jadi di sini nanti sesuai tema kita malam ini, yakni racun kekafiran. Ini karena kekufuran ini terus diusahakan oleh pihak-pihak yang mengembannya, yang memperjuangkannya untuk diterima oleh semua orang. Jadi ini sunatullah yang harus kita ketahui, fakta kehidupan. Keimanan itu ada yang mendakwakan, kekufuran juga demikian. Keimanan ada yang meyakini, kekufuran juga ada yang meyakininya. Bahkan kekafiran itu pun dianggap sebagai keimanan. Itu dianggap sebagai juga sama dengan agama. Bahkan mungkin mereka lebih serius memegang kekufuran itu daripada memegang agama. Begitu ya. Karena itulah ya, sejak awal Islam diturunkan, ini Rasulullah mendapatkan tantangan yang sangat besar dari para pengemban kekafiran atau kekufuran tersebut. Dan itu satu hal yang tadi saya katakan di depan, ini hal yang alami, yang manusiawi, ini pasti terjadi dan terulang terus di setiap masa, setiap generasi. Kita lahir, kita hidup ini mesti diajak tadi, kalau tidak kepada iman, mesti kepada kekafiran, kekufuran. Kalau tidak syukur ya mesti kufur gitu. Nggak ada tengah-tengah, itu nggak ada, Pak. Jadi nggak ada tengah-tengah itu. Ya, jadi hidup ini nggak ada tengah-tengah aslinya. Nah, dan makanya besok di akhirat juga begitu, nggak ada tengah-tengah, yang ada surga atau neraka.
Ngaten nggih. Ya, kita mulai. Jadi tema kita sekaligus kemarin di rutinan Rabu untuk surah Al-Kafirun itu kemarin tidak keumanan waktu ya, yang sebelumnya itu yang Rabu yang dulu begitu. Makanya kemudian saya bahas di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi ini Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada siapa? Orang-orang kafir. Nah, waktu itu yang dihadapi orang musyrik Mekah. La a'budu, aku tidak menyembah. A'budu itu maknanya menyembah dan menghamba. Jadi terjemahnya adalah menyembah kalau urusan ibadah, kalau urusan hidup sehari-hari namanya menghamba. Aku tidak akan menyembah atau aku tidak akan menghamba ma ta'budun, apa yang kalian sembah atau apa yang kalian menghamba kepadanya. Wala antum abidun, dan kamu bukan, lagi maknanya bukan kalau ketemu isim. Kalau tadi kan ketemu fi'il, jadi tidak. Aku tidak menyembah. Sekarang kamu atau kalian bukanlah orang-orang yang menyembah. Abid itu hamba atau orang yang menyembah. Ya, kalian bukan orang-orang yang menyembah. Ma'budu, apa yang aku sembah. Wala ana abid, dan aku bukan orang yang menyembah. Ma'abatum, apa yang kalian sembah. Ulang lagi, wala antum abiduna ma'abud, dan kalian bukan orang-orang yang menghamba kepada apa yang aku menghamba kepadanya. Jadi maknanya tadi yang penting untuk dicermati. Jadi makna ibadah di sini, abud itu menyembah atau menghamba. Ada dua yang harus kita pahami. Jadi ada pernyataan tegas bahwa mereka tidak mungkin menyembah apa yang disembah Rasul. Rasulullah Muhammad juga tidak akan menyembah, menghamba kepada apa yang disembah oleh orang musyrik Mekah waktu itu. Jadi di sini ketegasan dengan diulang-ulang, ya, artinya kadang ngocoy ya sampai bulet, bolak-balik maling kan, kadang gitu. Ini. Jadi ini penting untuk kita cermati. Nah, ditutup dengan pernyataan yang paling tegas lagi. Setelah tadi kamu nggak mungkin menjadi penyembah apa yang saya sembah, saya juga begitu, tidak mungkin menyembah apa yang kamu sembah. Itu pernyataan yang sangat tegas. Ditutup dengan lakum dinukum waliyadi. Lakum, bagimu, dinukum, jadi agamamu ya agamamu, waliyah dan bagiku, dini, agamaku. Jadi untukku ya agamaku, untukmu agamamu. Nah, kenapa sampai muncul pernyataan yang sangat tegas seperti ini? Jadi ada dua nanti yang kita pelajari, Pak. Pertama,
sebab turunnya. Kenapa kok Allah menurunkan ayat ini atau surat ini? Dan turun langsung dengan tegas seperti ini. Ya, dan hanya satu masalah saja, apa? Penolakan. Menolak untuk apa? Menghamba kepada apa yang disembah oleh orang-orang musyrik waktu itu. Ya, kita mulai dari apa? Sebab turunnya surat Al-Kafirun. Ini bahasa Arab surah, ini bahasa Indonesia surah. Ada nggih? Zakara Ibnu Ishaq. Zakara telah menyebutkan. Kami ikuti kula, aku ya iso. Aja mengelut tok. Kan kadang mengelut tok. Oh, kan Zakara menyebut, sapa sing nyebut? Ibnu Ishaq. Wa ghairu dan lain-lain. Ani bin Abbas dari Ibnu Anna sababa nuzuliha. Anna sesungguh sababa sebab nuzuliha turunnya surat. Sabab nuzul itu sebab turunnya surat. Annal Walid bin Al-Mughirah, bahwa Al-Walid ibnul Mughirah nama orang. Sinten Al-Walid ibnul Mughirah. Niki tokoh orang terkaya se-Arab. Jadi kebun kurmanya niku nek melaku dugi Mekah menuju Taif. Nah, sampai delok do peta mangke. Mekah nang Taif, sampai delok negara Arab, sampai Google Map nanti, ya sampai delok do omah. Taif ngoten. Nah, sampai delok. Ngene Mekah sampai Taif kira-kira jarake piro? Nah niku semua niku berisi kebun kurmanya Al-Walid ibnul Mughirah. Bapaknya Khalid bin Walid. Bapak dari sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Walaupun bapaknya ini kafir. Wal As bin Wa'il, Al Aswad bin Abdul Muthalib, berarti paman Rasul nggih. Wa Umayyah bin Khalaf. Jadi ini tokoh-tokoh utama Mekah selain Abu Jahal dan Abu Laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menemui lakon itu menemui laku berarti jamak, mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka berkata. Jadi ini penawaran yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian nanti Allah sendiri yang menjawabnya. Ya Muhammad, nama? Wahai Muhammad, halumma, marilah. Halumma ini ajakan. Falna'bud ma ta'bud. Sungguh kami siap untuk menghamba atau menyembah apa yang kamu sembah. Jadi mereka datang menawarkan, wahai Muhammad, kami sungguh siap untuk menyembah apa yang kamu sembah. Wa ta'budu ma na'bud, dan kami ajak atau kami bolehkan, kami inginkan menyembah apa yang kami sembah. Jadi ini sebab turunnya. Jadi pertama adalah bahwa ajakan dalam masalah ibadah bersama, atau maksudnya Pak, saat ini zaman saat ini makanya nanti niku apa yang terjadi pada Nabi waktu niku sekarang terjadi kepada kita. Persis masih diteruskan sampai sekarang. Makanya tadi itu ada yang WA saya itu, Ustaz, ini strategi orang kafir begini. Terus kita apa strategi kita untuk melawan mereka ini? Maka jawabannya ya ini jawabannya itu apapun strategi orang kafir, yang kita lakukan cuma satu, mengikuti Rasulullah SAW. Karena Allah sudah memberikan kekebalan, kekuatan ketika kita itu mengikuti petunjuk Allah dan Rasul. Di antaranya di sini. Jadi waktu itu sebab turunnya ayat ini atau yang menjadi masalah yang sehingga Allah turunkan surah Al-Kafirun, ini orang-orang tokoh Mekah datang kepada Nabi menawari untuk kerjasama. Pertama, kerjasama dalam masalah ibadah. Yang kedua, yang warna ungu, wa nashtariku
nahnu wa anta, dan ayo kerjasama, ayo terjadi kerjasama antara kami dan engkau. Jadi mereka menawarkan, ayo Muhammad saiki diatur bareng-bareng, fi amrina, urusan kita, kullihi, semuanya. Jadi penawaran yang kedua, ini loh Muhammad, saiki urusan Mekah ini, urusan Arab ini, ayo diatur bareng-bareng. Api tahu tuh Pak? Api ketok Api ketok bahkan ini gini, menjadikan mangking boten paham. Pasti, wis niatnya api. Niatnya lo api, dan memang mereka merasa baik. Makanya tadi saya katakan, orang kafir itu kadang itu lebih menganggap kafir itu lebih baik daripada taat kepada Allah. Contohnya gini gimana? Jadi mereka itu mengajak Rasul ini dalam Muhammad, awakmu kan saiki yang mana di toko baru ibaratnya. Kon duwe pengikut, wis saiki ini cek Mekah ini damai, Mekah ini tentrem, ayo diatur bareng-bareng. Ngoten. Fa in kana alladzi jita bihi khairan. Fa in kana, apabila ada alladzi jita bihi, aturan yang kamu bawa atau ajaran yang kamu bawa, khairan itu lebih baik mimma biaidina, daripada apa yang kami miliki atau dari aturan yang ada pada kami. Biaidina kan di tangan kami maksudnya. Arti lafzinya apa? Di tangan, maksudnya yang kami miliki. Jadi jika aturanmu lebih baik dari aturan yang kami miliki, maka kunna qad syaraknaka fihi, kami akan mengikutimu, bersekutu, bergabung denganmu dalam aturan tersebut. Jadi nek bahasa kita, yo nanti kita rundingkan. Kalau idemu Muhammad, aturanmu lebih baik, berarti kita sepakati, terus kami semua mengikutinya. Begitu. Wa akhadna bihadzina minhu, dan kami akan berperan aktif untuk melaksanakan aturan tersebut. Ini terjemahnya. Wahai Muhammad, yang ini pokok isinya awal. Tidak saya terjemah semua. Wahai Muhammad, kami siap mengikuti ibadahmu. Yang pertama ini masalah, dan kau boleh mengikuti ibadah kami. Jadi ayo ibadah bersama. Yang kedua, kita akan bersama-sama dalam segala urusan. Tadi itu, nastariku fi amrina kullihi. Nah, kita buat aturan melalui kesepakatan Nah, gitu caranya. Ini penawarannya, Pak. Dan sekarang pun begitu sebenarnya. Orang Islam kalau masuk parlemen, makanya kita masuk parlemen itu nggak ada gunanya. Pasti terjadi ini yang terjadi. Napa rundingan bersama. Rundingan terus ditimbang, dinilai oleh orang yang hadir itu. Apa yang mereka anggap baik, itulah yang ditetapkan. Ngoten, Mbak. Jadi melalui kesepakatan engko nek gak sepakat apa pemungutan voting, berarti sing menang sing akeh. Jadi gak peduli benar salah. Jika aturanmu lebih baik yang warna ungu dari ide kami, maka kami akan mengikutimu. Dan kami akan berperan aktif untuk melaksanakan aturan tersebut. Jadi itu mereka mengajak begitu. Jadi jelas ya, yang dibicarakan di sini itu tidak hanya masalah ibadah bersama atau ibadah gantian. Yang paling banyak di tafsir itu hanya mencantumkan hadis tentang ajakan ibadah bersama. Ini hanya ada di tafsir Al-Qurtubi dan Napa niku At-Tabari yang saya periksa, yang lain belum saya cek. Kalau Ibnu Katsir kayaknya nggak ada. Ya, kalau yang lebih kecil Jalalain malah nggak ada. Ya, mesti yang paling banyak pokoknya mencantumkan bahwa ajakan ibadah Nah, tapi yang di riwayat ini jelas dan itu banyak riwayatnya juga kuat riwayatnya bahwa mereka selain mengajak itu juga mengajak untuk membahas
Bagaimana membuat kesepakatan bersama, segala urusan itu diatur berdasarkan kesepakatan tersebut. Begitu. Lanjutannya masih satu hadis tadi. Wa in kana alladzi bi aidina khairan. Dan jika apa yang ada pada kami itu lebih baik, mimma biyadika, daripada apa yang ada padamu wahai Muhammad. Jadi kalau aturan kami orang musyrik Mekah lebih baik, maka kuntakut syarok tanah, maka engkau sungguh harus mengikuti kami. Maka fi amrina, dalam ketentuan kami tersebut, wa akhadta bihadzika minhu, dan engkau harus mengambil peran aktif untuk melaksanakan aturan tersebut. Jadi ini aturan kekafiran itu lebih baik, maka menurut kesepakatan mau rundingan, ternyata forum mensepakati ini yang lebih baik aturan kafir, berarti mau Islam dikalahkan harus ikut pada kekafiran. Itu yang sekarang terjadi di sistem demokrasi kapitalis ini. Ya, semua dirundingkan berdasarkan apa? Kesepakatan dan tadi itu kalau sudah disepakati semua harus melaksanakan. Nah, fa'anzalallahu azza wa jalla qul ya ayyuhal, maka turun qul ya ayyuhal kafirun. Tapi seluruh surat, bukan surat pertama toh, pun salah paham. Ngoten nggih. Soalnya ana sing maca salah paham. Niku turune qul ya ayyuhal kafirun toh. Kadek terus itu. Niku tidak benar. Niki cerita diringkes itu lho, Pak. Maka turun surah ya qul ya ayyuhal, begitu maksudnya seluruh surat. Sampai penuh, jadi ditolak mentah-mentah oleh Allah. Jadi tadi kamu tidak akan menyembah apa yang saya sembah, saya pun tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan tadi aturanmu ya aturanmu, lakum dinukum waliyadin. Sebagaimana kemarin yang definisi disampaikan oleh Imam Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, bahwa semua aturan itu kedudukannya sama dengan agama. Makanya Allah sebut lakum dinukum, karena tadi itu setiap orang yang punya aturan sendiri berarti dia punya agama sendiri. Begitu. Makanya Islam itu aturan dari Allah hanya satu, apa? Syariat Islam. Tidak ada lain. Makanya tidak boleh campur-campur. Nah, Islam kok sampai campur yang lain, apalagi kesepakatan bersama. Terus Islam sampai tinggal berarti sampai tadi meninggalkan aturan Allah, terus mengikuti aturan selain Allah. Itu jenenge apa? Musyrik. Nah, nek sampai tinggal, nek sampai campur, berarti talbisul haqqabil, utawa niku nek bahasa sampai campuri racun. Mas Wahyu betul soto kok dicampuri racun ya apa gitu. Nah, ngoten nggih. Jadi nggak boleh. Jadi bagaimanapun itu, racun itu ya racun. Jadi tidak bisa dicampurkan. Makanya Allah makanya Allah menolak mentah-mentah. Dan itu sangat berat bagi Rasul, Pak. Ini perlu untuk kita pahami. Makanya seperti yang sekarang kita alami ya tadi itu, jenengan diajak pada tadi itu. Menolak itu resikonya berat. Sampean nanti tadi itu. Makanya nanti sejak turun ayat ini nanti ada peristiwa yang berikutnya akan kita temukan apa yang terjadi. Demikian ya. Jadi jelas dari ayat dari hadis tadi bahwa sebab turunnya ayat karena ada penawaran dari tokoh-tokoh Mekah untuk apa? Pertama ibadah bersama, yang kedua semua aturan kehidupan dirundingkan, disepakati bersama. Nah, hasil kesepakatan itu harus dilaksanakan oleh semua. Begitu. Yang kedua, Wa'ani bin Abbas dari annahum qalu, sesungguhnya mereka mengatakan, maksudnya orang muslim Mekah mengatakan, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada lawis talamta ba'du hadhil aliyah, seandainya engkau menerima, jadi sebagian saja dari Tuhan kita, maka ya lasot daknaka,
sungguh kami pasti akan beriman kepadamu, membenarkanmu. Jadi mereka janji gini, Muhammad, kamu kalau nggak mau menerima seluruh berhala, maka minimal terimalah berhala yang pokok yang disebut di sini. Ya nanti itu disebut dengan Lata dan Uzza nanti di hadis berikutnya. Ya, jadi kalau Anda mau menerima, maka kami akan beriman kepadamu. Fanazala Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka napa nazala? Turun. Siapa yang turun? Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadi surah, dengan membawa surat ini. Surat apa? Al-Kafirun. Fa ya'isu minhu, maka karena ditolak mentah-mentah oleh Allah, orang nama musyrik itu menjadi ya'isu, ini kan putus asa. Mereka menjadi tidak nyaman. Akhirnya apa? Wa adawu, mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adawu ashabahu, dan menganiaya sama mengganggu menyakiti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari ini disebutkan bahwa sejak saat itu, sejak turunnya surah Al, maka mereka melakukan persekusi dan kekerasan pada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi begitu risikonya waktu itu. Makanya moco Al-Kafirun ini waktu itu nggak segampang sekarang. Moco itu risikonya begitu. Jadi waktu itu risikonya Rasulullah menyampaikan turunnya surah Al-Kafirun ini, maka menjadi tadi dibenci atau bahkan tadi mengalami gangguan, penganiayaan dan sebagainya dari orang musyrik Mekah waktu itu. Jadi kok sampai bayangno, jadi mereka merasa sudah ngajak api-api, diajak api-api Muhammad gak gelem. Ya apa dirundungno bareng-bareng ya. Ditolak mentah-mentah, nah gitu. Niki suasana yang harus kita pahami. Makanya agama ini sekali lagi nih, aturan ini bukan sekedar aturan yang semau kita sendiri, Pak. Makanya kita ini harus paham, kita ini ciptaan Allah. Dari situ iman Islam itu. Kalau kita ini ciptaan Allah berarti menurut kan? Begitu. Gak ono kata apalagi merdeka bebas menurut nopo? Demokrasi. Nah, demokrasi HAM, katanya Allah beri hak kebebasan, bebas karepe dhewe, ndak ada hidup bebas ini. Mungkin dan rezeki ya gak iso bebas, oke. Iso sampean bebas ngapain sakarep sampean? Gak ada aturannya. Dan aturan terbaik itu aturan yang datang dari Zat yang Maha Baik, dari Zat yang Maha Kuat, dari Zat yang Maha Adil, dari Zat yang Maha Bijak. Harus begitu. Nah ini makanya kenapa tadi Allah kok kemudian menolak aturan ini secara mentah-mentah. Karena gini Bu, nanti secara logikanya nih Bu, kita niku sama dengan menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah punya aturan. Paham Pak? Allah membuat aturan. Napa rupane? Syariat is. Terus kita menungso gaya aturan. Terus dirundingno. Api di aturannya Allah enggak aturannya menungso. Kira-kira ya apa? Nek terjadi ngoten iki. Niki kurang ajar ta? Wong aturan Allah kok dibandingkan dengan aturan manusia? Nah, logikanya seperti itu, Pak. Makanya jangan pakai logika orang kafir tadi, sekali lagi. Jangan pakai logika orang kafir. Logika orang kafir gini, Pak. Muhammad tak jangan ngatur bareng-bareng enggak gelem. Aku sampai api teko. Kehormatanku tak lho ngono, Pak. Iku perasaane awalnya kok ngono, aku iki wong sugih, aku iki bangsawan Mekah, kok ditolak Muhammad mentang-mentang lho. Ngono pikirane wong kafir, Pak. Tapi nek mikir logika iman iki ngono apa? Wong iki lho Islam iki aturane Allah, pencipta manusia. Lah kok awalnya nawari jadi ditawar. Dibandingno ambek aturannya al-walid. Lho ngoten Pak. Nek dilogalkan menungso ngeten, misale ngapunten. Misale Pak Hadi bakul kacang. Niki Pak Hadi karya Pak Hadi niki kacang goreng misalnya ngoten.
Terus kula bandingno Pak Hadi ambek kacang goreng. Pak Hadi kalih kacang. Niki kula melakukan sesuatu yang rasional apa kebodohan dan membodohkan. Nah, Pak Hadi iso gaya aturan, kacang goreng yang iso gaya aturan. Nek ada logika seperti itu, terus ndi kira-kira jenengan? Sampai ngomong kula gendeng atau kula waras. Misalnya ini mau kula tanpa hati, kula ngadai kacang. Tapi timbang Pak Hadi, wong iki wisatane niki 3 kilo. Terus Pak Hadi mantun jenenge aturane Pak Hadi, Pak, iki aturane Pak Hadi. Nek kula mari nimbang, kula go mulih kudu napa? Bayar. Soalnya kacangnya Pak Hadi niku tapi niku aturane Pak Hadi. Nah, kula takut nang kacang goreng, iki kacang goreng. Aku nek nggawa mulih. Iki perlu bayar Pak Hadi tak enggak itu. Terus kula ngomong sama Pak Hadi, jadi kacang goreng gak perlu bayar Pak Hadi. Terus diadu dua aturan ini. Nah niki jenenge napa niki jenenge ngeten iki. Kegilaan apa kebodohan apa. Jadi ngoten lho Pak. Jadi menungso niku ciptaane Allah. Hasil karyanya Allah laku gaya aturan. Terus aturan ini dibenturkan dengan aturan Allah. Nah niku logikane ngoten niku. Dadi mangke iso ote-ote gaya aturan dhewe ngoten Pak. Ote-ote. Ngoten Pak. Oke, nanti ana rawon gaya aturan dhewe ngene niku. Nah, kok aturannya sing duwe rawon atau sing dodol rawon diadu. Nah ini kan ya itu logikanya ngoten niku. Makanya sekali lagi kita monggo kembali kepada yang rasional. Ngene ku Allah kok ditolak, Allah kok tadi itu diremehkan aturannya atau ditawar dianggap ada yang lebih baik, maka ini tentunya bukan logika akal sehat. Ngoten nggih? Idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tamiduhu fi nadihim. Nah ini. Itu bukan ini. Ketika Rasulullah tadi Pak. Jadi nanti ada riwayat itu turunnya ini enggak langsung Pak. Ya. Jadi Rasulullah ketika ditawari itu enggak langsung jawab. Terus turun ayat sebagai jawaban. Karena Rasulullah tidak pernah menjawab dari hawa nafsunya sendiri. Semua itu menunggu wahyu dari Allah. Ya, maka ya, fayaqulu lahum, Rasulullah ketika menyampaikan ya ayyuhal kafirun wa huwa ya'lamu, Rasulullah mengetahui annahum yaghdabun min ayyun sabu ilal kufri, bahwa sungguh mereka pasti akan marah karena apa? Dinasabkan kepada kekafiran. Maksudnya apa? Mereka disebut kafir. Makanya mereka marah bila mereka disebut. Saat ini marah teman-teman ya? Marah. Jadi mau kafir itu tidak disebut kafir, murid-murid kan biar itu. Jadi itu boten masalah aneh, itu ngomong sejak dulu. Rasulullah itu tahu nanti, makanya beliau membacakan itu sekali lagi Pak. Resikonya itu tidak seperti kita. Kalau jangan mau al kafir, ngomong kau nasi murid-murid Pak. Tapi nanti kok jenengan mengatakan ya tadi makna surah al-kafir, nah ini baru. Betul Pak? Jadi nek jenengan cuma maca surah Al-Kafirun, tidak ada yang mau. Tapi nek sampai menjelaskan isinya nanti gitu. Nanti orang jadi marah. Oh dijak aturan bareng-bareng ya gak gelem. Menangi dewi dari mana? Itu logika mereka. Tapi logika Allah tidak begitu. Ya dan Allah tidak bisa dibandingkan dengan makhluknya. Makanya Rasulullah terus menjalankan tugasnya walaupun itu mereka marah. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas anak Quraisyan bahwa orang-orang Quraisy wa'adu Rasulullah menjanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyutuhu malan untuk memberi harta fayakuna adna rajulin di Makkah, maka Rasulullah menjadi orang yang paling kaya. Terus dijanjikan diberi silakan mau dinikahi siapapun. Ya faqalu lahu hadzalaka indana ya Muhammad. Ini yang kami janjikan atau kami berikan kepadamu wahai Muhammad. Fakuffa an syatami alihatina, maka hentikanlah kamu mencaci maki Tuhan kami. Jadi ini menegaskan yang di depan tadi Pak. Ini peristiwanya. Jadi kalau menurut hadis yang ini, ya maka di sini dalam riwayat ini itu mereka tidak hanya mengajak ibadah. Pertama-tama kalau menawari harta, menawari wanita
Begitu. Ya. Terus ditambah tadi itu mereka mengatakan, inilah yang kami berikan kepadamu, maka hentikanlah mencaci maki Tuhan kami. Fala tadhkuruha bisu, dan jangan kamu menyebut Tuhan-Tuhan kami dengan sebutan yang buruk. Fa in lam taf'al, jika kamu tidak mau melakukan atau tidak mau menerima harta, fa inna nuqridu 'alaika khoslatan wahidatan, maka kami memberimu satu solusi. Jadi khoslah wahidah itu, khoslah itu nek sampeyan terjemah sampeyan delok ngene napa kamus Al-Munawwir. Khoslah itu adat yang baik, akhlak yang baik, kebiasaan yang baik. Maksudnya menawarkan satu kondisi yang terbaik untuk bersama. Jadi ngono. Jadi mereka menganggap menawarkan satu kondisi yang terbaik. Di mana fayyalaka walana fiha shalah. Pada kondisi itu, pada satu kesepakatan ini, di mana engkau mendapatkan dan kami pun mendapatkan sholahun, kebaikan. Jadi apa podo apike, gitu. Podo mendapat kebaikan. Kamu dapat kebaikan Muhammad, kami juga dapat. Qala, maka Rasulullah bertanya, mahia, apa itu? Qalu, mereka mengatakan, yakni ta'budu alihatana sanatan. Kamu menyembah kepada Tuhan kami 1 tahun, yaitu minimal Lata dan Uzza. Nah, itu disebut kayak dulu. Nek liyane gak apa-apa, kan ada 300 lebih Pak berhalanya itu. Ya, wa na'budu ilahaka sana. Ya, dan kami menyembah Tuhanmu 1 tahun. Qala, maka Rasulullah menjawab, hatta anduro ma ya'ti min indi rabbi. Saya masih menunggu apa yang akan diwahyukan dari Tuhanku. Jadi Rasulullah tidak langsung menjawab. Jawaban Rasulullah, saya menunggu wahyu dari Allah. Maka turunlah surah Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya itu. Jadi di sini riwayat-riwayat semuanya menegaskan bahwa tadi itu isinya bukan hanya masalah ibadah, tapi satu kondisi yang dianggap itu memberikan kebaikan pada semua. Ini kesepakatan bersama. Sekarang kan demokrasi menjadikan kebaikan bersama dari rakyat oleh untuk benar begitu. Nah ini dulu sudah ditawarkan itu Pak. Jadi ini Muhammad cek semua itu dapat kebaikan. Kamu yang dapat kebaikan, kami yang dapat kebaikan gitu. Makanya coba pakai aturan agamamu itu. Nah sekarang pun seperti itu Pak, syariat Islam itu. Makanya naik pulang jadi masuk parlemen, masuk demokrasi, tidak mungkin terjadi. Kenapa? Tawaran orang kafir itu begitu. Pokoknya dirunding nah nanti mana yang disepakati itu yang harus diterapkan, dan semua tadi itu harus ambil bagian, harus berperan aktif. Tidak boleh tidak mendukung. Jadi wong Islam yang udah wis dadi. Saya pernah khutbah itu di Surabaya. Ya begitu, ketika selesai khutbah saya sampaikan kemarin tentang masalah tinggalkan demokrasi. Kemudian ada tokoh yang mendekati saya dan mengatakan, iya Mas Haji, kalau manggil saya itu Mas Haji, ini memang penting untuk kita pahami dan kita sadari. Dulu itu saya itu mendukung pimpinan kami. Jadi pimpinan ormas dia di Surabaya. Pimpinan kami di Surabaya itu mencalonkan diri jadi caleg. Kami dukung, akhirnya jadi. Setelah dapat 3 bulan, 4 bulan, saya datang ke kantornya untuk menyampaikan aspirasi. Ternyata apa jawabannya? Nek urusan ini wis gak iso apa awak dhewe dari ngono. Lho bener Pak. Jadi begitu jamaah mesti pengurus Surabaya itu datang untuk menyampaikan aspirasi untuk program keagamaan. Maka apa jawaban caleg yang jadi tadi itu sudah jadi dewan, mengatakan nek urusan ini awak dhewe gak iso opo-opo gitu. Sampai akhirnya marah sih tadi itu yang orang yang ngomong sama saya tadi, Pak Toko tadi itu. Beliau mengatakan, nek ngono lha sampai dok ini. Wis sampe mulia nang ojo kantor.
Sama biar tak pilih semuanya bisa menyalurkan aspirasi masalah syariat Islam ini masalah hukum-hukum jawabannya apa Pak? Ya opo wong penggaweanku wis tak lereni kabeh. Aku wis metu teko pabrik, aku dadi anggota DPR ya. Nah nek terus aku langsung mulai nak mangan opo ada lah. Ngoten Pak, ini kan jebakan apa? Kapitalisme demo. Gak salah apa sampeyan iki contone ngene surah Al-Kafirun makane Allah menolak mentah-mentah. Nek Nabi Muhammad ada rundingan, gak salah apa wong nahnu wa anta. Nabi Muhammad dihitung situ nek nahnu pinten? Jamaah akeh lho. Ya mesti kalah suara nek sepakatan. Dan tidak ada benar dan salah. Oke, jadi inilah latar belakang kenapa Allah turunkan surah Al karena ada penawaran masuk parlemen. Lu masuk parlemen Mekah maksudnya Pak. Terus mau merundingkan untuk kebaikan bersama lu ngoten. Oke, jadi ini jelas. Jadi di sini juga ini kok. Jadi Rasulullah ditawari berarti masuk parlemen tanpa pemungutan suara gitu. Utusan golongan. Nah, sekarang kita masuk ke isinya. Isi kandungan surah Al. Nah, ini dari tafsir Ibnu Katsir. Tadi itu dari Al-Qurtubi. Hadisul. Ya, surat ini adalah suratul Barokah. Surah pernyataan berlepas diri. Jadi surat yang Allah menginginkan pada Nabi Nabi Barokah. Barokah itu berlepas. Jadi di dalam Quran surah Barokah itu berarti ada dua. Walaupun nama resmi Barokah itu dipakai oleh surah At-Taubah. Nek surah ini surah Al-Kafirun. Tapi isinya sama-sama Barokah. Minal amalil ladzi dari segala kegiatan. Amal itu kan kegiatan. Alladzi ya'maluhul musyrikun. Yang mana kegiatan itu dilakukan oleh orang-orang musyrik. Jadi kita niki umat Islam harus ikuti programnya Allah. Sekali lagi nih, uang Islamku gak oleh bebas. Jadi nopo hambae Allah, kudu nurut dengan Allah. Karyawannya Allah, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbik. Wahai manusia, kamu itu karyawannya Tuhanmu. Nek sampean karyawannya Allah, ya kudu kerja nang Allah. Nek sampean karyawannya PT Liyo, yo sampean kerja nang PT Liyo, ngoten. Jadi jelas kan enak ngoten lho. Jadi lakum dinukum. Nah ngoten, nek sampean karyawane Allah, ya ikuti aturan Allah. Nek sampean karyawane perusahaan lain ya silakan. Dengan keluar dari buminya Allah lah. Keluar dari buminya. Jadi Allah ngoten kan, kalau ada yang merasa ada Tuhan selain aku, maka keluar dari bumiku. Ya. Jadi ini pernyataan penafsiran yang disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kuliah ayyul kafirun. Ya, di sini disebut dengan redaksi al-kafirun. Maka syamilatul kafirin ala wajhil ard. Mencakup seluruh orang kafir di permukaan bumi ini. Walakinnal muwajjahin, tetapi yang waktu itu dihadapi oleh Nabi bihadzal khitab dengan seruan ini hum kufaru Quraisy. Saat itu hanya nama kafir Quraisy. Jadi kalau yang warna merah berarti berlaku pernyataan ini untuk kafir seluruh dunia, dari kafir apapun. Pokoknya kita ini orang Islam ya wis pakai aturan Islam saja, tidak boleh pakai yang lain. Ngerti Pak? Ini penting untuk dicermati ya. Fatabarra'a minhum bi jami'i ma hum fihi. Maka Rasulullah harus berlepas diri dari mereka dalam semua apa saja yang ada pada mereka. Jadi jelas. Apapun yang ada pada mereka kita niki ngoten. Jadi pun pakai dalil namun Pak, niki dalile mereka juga. Nek sampean gak melok demokrasi terus sing dadi pemimpin wong kafir kabeh ya opo? Ya babak, intine Allah mau ngono. Lho kan kok kafir Islam dibantai ya apa sampean gelem dibantai kan? Sampean gak nurut Allah. Ya aja gelem. Nah terus ya opo aturane menurut Allah? Wong Islam sing mimpin, wong kafir dilindungi. Ngono
ada demokrasi memimpin dengan lumatan. Jadi seperti itu. Jadi saudara kita yang non muslim itu disebut ahlul himmah. Orang ahlul itu kan pemilik apa? Itu perlindungan. Jadi mereka harus diayomi. Jadi nek turut teorinya Allah ngoten wong iman iku sing mengayomi, wong kafir sing gak oleh kuali. Nek kuali gini kok pembantaian di Palestina, di Rohingya itu kan apa? Yang menjadi menjadi pengayom, menjadi pelindung mestinya orang kafir. Mereka nggak punya fungsi melindungi. Orang kafir itu nggak punya fungsi melindungi kecuali sesama kafir saja. Ada. Jadi di sini ya. Jadi di sini harus sampaikan begitu. Jadi harus berlepas diri. Kenapa? Fakinal abid, karena seorang hamba labud dan laumin makbud ya'buduhu, harus terikat dengan Tuhan yang dia menghamba itu. Oh jenenge hamba ya Buddha, apa kan Buddha. Wa ibadah, makanya yang dimaksud ibadah itu yasluquha ilaihi, menempuh jalan menuju Tuhannya. Nah kita ini menempuh jalan menuju Allah, terus gak pakai aturan Allah, gak pakai jalannya Allah, terus pakai jalan Allah. Maka para Rasulullah wa atba'ahu, Rasulullah Muhammad dan para pengikutnya ya'budunallah. Mereka itu adalah menghamba kepada Allah dengan cara apa? Bima syara'ahu, dengan menjalankan apa yang Allah syariat. Nah, ini jenis menghamba kepada Allah. Nah, ini kita guys syariat dewi, makanya makna ibadah itu maknanya menghamba, bukan cuma menyembah. Kita ini bukan hanya menyembah kepada Allah, tapi sembah soalnya mau sembah loh Pak. Aku sholat ya Pak, tapi menyembah Allah. Nah, kok keluar gitu, tidak pakai aturan Allah, nanti pejabat ya harus nonton itu. Belum kayak satu pejabat saat ini gitu. Nah, angel boleh rezeki bersih tadi, nah, begitu. Nah, menghamba itu maksudnya mentaati syariat. Jelas ya, ini apa? Tadi Rasulullah dan pengikutnya itu menghamba kepada Allah dengan menjalankan syariat Allah. Begitu. Walihada, karena itu, karena kalimatul Islam, kalimat di dalam Islam itu berbunyi la ilaha Muhammadur Rasulullah. Maksudnya la ma'buda illallah. Tidak ada tempat menghamba kecuali hanya kepada Allah. Jadi kita itu hanya menghamba kepada Allah. Nah, kalau menghamba kepada Allah wala tariqa ilaihi, tidak ada jalan untuk menuju Allah illa kecuali bima ja'a bi Rasul, dengan mengikuti syariat yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Nek kalau jenengan boten mengikuti agama Nabi Muhammad ini berarti boten menghamba kepada Allah. Sampai nek mengikuti syariat Nasrani berarti sampai menghamba ya kepada apa diyakini orang sampai mengikuti syariat Yahudi berarti sampai menghamba seperti orang Yahudi. Nah, kita menghamba yang lain-lain berarti ikut syariat lain, bukan syariat Allah. Nah, itu begitu logikanya. Makanya untuk menuju Allah hanya ada satu jalan, yaitu syariat Islam, tidak ada yang lain. Apa yang dibawa Rasul Muhammad SAW. Nah, tadi, dan ini terjemahan bima ja'a bihi Rasul, apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu syariat Islam. Mahakahul Bukhari wa ghairuhu. Nah, ini juga dari riwayat Imam Bukhari dan lain-lain. Minal mufassirin, dari para annal murad, bahwa yang dimaksud dengan la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Dua ayat yang awal ini fil madhi, berlaku untuk masa lalu. Jadi sejak dulu Muhammad, maka kamu tidak pernah jadi Rasulullah itu tidak pernah ikut-ikutan nyembah-nyembah kados wong muslim Mekah. Itu perlu dipahami Pak. Jadi Rasulullah itu sebelum jadi Rasul pun niku tidak pernah ikut-ikutan, sama kayak Abu Bakar, Utsman, itu orang yang ahli ibadah tapi nggak ikut-ikut ibadahnya orang musyrik. Ini perlu dipahami. Makanya sejak dulu Nabi Muhammad tidak pernah sama dengan yang lain. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma
ta'abbud ini lebih tegas, yakni fil mustaqbal, berlaku untuk masa yang akan. Nah, kesimpulannya berarti sejak dulu dan seterusnya masa yang akan datang tidak akan mengikuti kekafiran. Jadi pernyataan berlepas diri dari kekafiran ini berlaku terus menerus. Berarti sejak Nabi Muhammad sampai termasuk kita sampai akhir zaman. Gak boleh orang Islam ini mau rundingan dengan mau kafir membuat aturan sendiri. Nah, ini jadi jelas tawaran masuk parlemen sudah ada sejak dulu dan sudah disebutkan di dalam Al-Quran, dan tadi kita dilarang untuk mengikutinya. Kenapa? Nanti tergantung kesepakatan bersama, dan tidak mungkin Islam disepakati, tidak mungkin. Begitu. Ya, karena mereka menginginkan yang lain sejak awal. Makanya sejak dulu sampai kapanpun kata Allah, mereka yang lebih menyukai kekafiran. Begitu. Wa qad istadalla Imam Abu Abdillah Asy-Syafi'i. Nah, ini tadi Imam Bukhari. Sekarang Imam Syafi'i nih menafsirkan ayat ini. Jadi Imam Asy-Syafi'i di dalam penjelasan beliau di hadis ayat tentang masalah ayat ini, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ala annal kufra, maka Imam Syafi'i mengatakan bahwa sesungguhnya yang namanya kekafiran kullahu, semuanya, kekafiran apapun itu, mau kekafiran Jawa, kekafiran Perancis, kekafiran Kanada, semua kekafiran sak donya ini adalah millatun wahidatun, itu satu agama. Dianggap nama satu agama. Jadi semuanya itu sama, kekufuran. Maka kita umat Islam tidak boleh mengikutinya. Li'anal adyan, karena sesungguhnya agama-agama ma'adal Islam, selain kullaha, semuanya kasyai'il wahidi, seperti benda yang satu, fil butlan, dalam masalah kebatilannya. Jadi kekafiran cuma satu, apapun variannya. Tahu variannya? Inilah virus corona muncul varian-varian baru, dia tetap Nah, kekafiran itu masih muncul varian-varian baru, termasuk kapitalisme, komunisme. Dulu kan dereng-dereng, mungkin waktu Nabi secara nama, gitu kan? Niku varian baru mawon, tetap namanya nopo? Kekufuran. Nah, jadi kekafiran, kekufuran ini variannya apapun tetap satu, podo hukumnya dengan dulu yang dibawa oleh kaum musyrikin Mekah. Kita pokoknya tidak boleh mengikutinya. Gitu. Nah, demikian, dan terakhir sebagai penutup ini, di mana dari riwayat kita ini kalau mau tidur, Pak, selain membaca 3 qul, niki sunnah membaca surah Al-Kafirun. Jadi ada seorang sahabat di situ, ya Rasulullah, alimni, ya ajarkan kepadaku syai'an, sesuatu, aku luhu indal manami, yang nanti aku buat doa waktu mau tidur. Qala, Rasulullah bersabda, idza akhadta madja'aka, bila kau sudah mapan ke tempat tidurmu, ya faqra, maka bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Tapi satu ojo qul ya ayyuhal kafirun saya satu surat ini. Fa innaha bara'atun minasyirki, karena sesungguhnya surat ini adalah berlepas diri dari kesyirikan. Dalam hadis lain dari kemunafikan. Dalam hadis lain lupa saya kemarin itu tidak memasukkan, ada 2 yang terlewat. Termasuk ada hadis yang mengatakan tidak ada surat di Quran ini yang membuat iblis lebih marah dibandingkan dengan surah Al-Kafirun. Jadi itulah kehebatan surah Al-Kafirun. Sampai mau surah Al-Kafirun, iblis marah. Nek sampai nopo melaksanakan isinya. Tapi nek sampai mau contoh kali melo-melo ning wau. Rundingan-rundingan seperti yang dilarang di surah Al-Kafirun, menyepakati aturan batin, maka ya enggak akan itu. Tambah senang iblis.
Demikian. Jadi itulah kesimpulannya, ada dua hal pokok. Yang pertama, sebab turunnya adanya penawaran dari orang non-muslim untuk ibadah bersama. Berarti jangan dilakukan ibadah bersama, doa bersama, itu tidak boleh. Termasuk saya punya dalil itu kemarin yang ketemu itu di sholat istisqa. Jadi Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um mengatakan, kalau kita umat Islam sholat istisqa, terus ada orang kafir kok ikut, maka jangan boleh. Mereka suruhlah untuk membuat doa sendiri di tempat lain. Atau kalau tempatnya sama, gantian, jangan bareng umat Islam. Bisa dicek di kitab Al-Um di masalah bab sholat istisqa. Jadi ngoten, lho istisqa gak boleh bareng sama, padahal bencana kan untuk semua, kan? Kekeringan kan untuk semua. Tapi Imam Syafi'i tetap mengatakan nek ndonga gak oleh bareng-bareng. Urusannya dewe-dewe. Lakum dinukum mantap. Jadi seperti itu. Ngoten nggih. Nah niki, jadi jelas demikian. Ngoten. Yang kedua tadi bahwa isinya secara tegas menolak semua penawaran yang ditawarkan oleh orang kafir tadi, termasuk Rasulullah diajak masuk parlemen untuk merundingkan aturan untuk kebaikan bersama. Alasannya apa? Nah, terus tadi ada perbedaan logika. Kalau logikanya orang kafir, mereka mengatakan tadi khoslatan wahidah, di mana lana walaka sholahun, kami dan kamu mendapat kebaikan. Jadi di dalam pandangan Allah menyepakati aturan bersama tadi itu, maka itu bukan untuk mengajak kemaslahatan bersama, tapi mengajak kepada murka. Ini kaya OT gaya aturan dewi, gak nurut sampai segaya OT. Nah, jadi jelas tidak mungkin terjadi seperti itu. Demikian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi pada malam hari ini lumayan ya, artinya berat dalam pemahaman kita sehari-hari, karena apa yang terjadi di dalam surat Al-Kafirun ini, asbabun nuzulnya itu terjadi juga di zaman sampai sekarang. Jadi maha benar Allah dan segala firman-Nya itu nyata sampai sekarang. Jadi sejak zaman Allah sampai sekarang, orang kafir itu bikin negosiasi, bikin aturan dengan orang Islam, mengadakan kesepakatan dalam hal semuanya, entah itu ibadahnya, entah itu aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari. Maka isi kandungan surat Al-Kafirun adalah wajib lepas dari segala aturan selain Islam. Islam ini sudah sempurna, nggak perlu digantung atau ditawar-tawar. Alhamdulillah, mungkin pada malam hari ini ada yang mau bertanya, mohon dipersilakan. Masalah ditanya lain juga monggo. Tentang materi pada malam hari ini monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tapi tidak membuka aib, tapi ini kejadian di suatu ustadz yang ternama. Ini yang saya tanyakan begini Ustaz, mungkin dalam itu editan apa tidak, saya kurang tahu. Dalam satu ruangan itu ada orang kafir lah, dari di situ ada ustadz yang terkenal. Terus yang orang kafir itu menyuarakan ayat-ayat, terus yang ustadz terkenal itu menyamakan ayat Islam, terus dia itu ayatnya seperti dihilangkan. Lah itu gimana hukumnya Ustaz? Ya itu kalau Pak Adi tadi katakan ini editan atau bukan, kalau nggak jelas berarti nggak boleh dibahas. Jadi sesuatu yang tidak jelas itu tidak boleh dibahas. Kalau kita membahas berarti tidak boleh menyebut orang. Karena sesuatu itu tidak jelas apakah bersangkutan dengan orang tersebut. Gitu ya. Berarti kita bahas dari sisi hukumnya mawon. Jadi hukumnya jika ada umat Islam menyamakan Quran dengan Injil misalnya, maka tidak boleh.
Karena Injil yang sekarang dipegang oleh tadi saudara kita yang non muslim itu bukan Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Begitu. Jadi yang kita imani, beriman pada kitab-kitab Allah itu kitab diturunkan pada Nabi Isa. Dan jika bisa diikuti ada itu loh yang siapa Bunda Irina Handono itu sama siapa itu Kododitan itu kan kemarin membahas di podcast itu tentang apakah ajaran Kristen sekarang itu dari Paulus atau dari Yesus gitu. Nah, jadi ternyata Paulus itu bukan muridnya Yesus, tapi kok di kitab itu disebutkan. Nah, wong duduk muridnya Yesus kok meriwayatkan atau gitu kan. Nah, itu tapi kita nggak membahas terlalu jauh karena kita bukan ahlinya ya. Jadi intinya pokoknya kita ini hanya wajib mengimani sebagaimana tadi satu di dalam surah Al-Kafirun tadi bahwa kita ini cuma memakai syariat atau apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Berarti yang bukan maka itu tidak boleh. Bahkan ada riwayat itu Sayyidina Umar itu membaca Taurat. Maka Nabi itu wajahnya merah itu. Jangan Nabi langsung bersabda, seandainya Nabi Musa itu hidup sekarang pasti dia harus ikut saya. Makanya nanti Nabi Isa itu turun, itu nanti melaksanakan syariat. Makanya nanti seluruh salib di bumi ini didatangi Nabi Isa, dirobohkan semua. Ketika Nabi Isa turun nanti. Jadi beruntung nanti orang Nasrani ketemu Nabi Isa. Karena apa? Mereka semua diislamkan. Nah, jadi jelas. Di sini kita intinya perbuatannya mau gitu. Jadi kita nggak bahas ustadznya atau siapa, kita bahas siapapun orangnya. Kalau menyamakan Al-Quran dengan yang lain tidak boleh. Jadi Quran ini wahyu gini kok. Wong aturane Allah Sang Maha Pencipta, lah kok disamakan dengan aturane OTOT, aturane getuk, aturane kacang goreng nggak modal lah, nggak boleh kata gini. Niku bukan mencerdaskan, bukan kebaikan, tapi kebodohan dan membodohkan. Wong kacang goreng kok gaya aturan nggak mungkin, ngoten nggih. Nah, aturannya yang melok sing goreng kacang, melok goreng kacang. Pun demikian. Nggih, Pak Adi pun. Nggih, alhamdulillah. Mungkin yang lain? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar di kajian bahwa mengatakan bahwa orang Islam itu wajib berdoa. Kalau tidak berdoa berarti berdosa. Itu yang saya dengar. Apakah yang dimaksud itu yang berdoa itu termasuk sholat itu? Atau doa yang lain? Nggih, jadi jelas di dalam Islam ada doa yang wajib, ada doa yang sunnah. Doa wajib apa sholat itu doa wajib, sampai nggak sholat tapi sampai nggak. Nah sholat kan secara bahasa maknanya doa, kan itu. Jadi menurut salah kalimat itu, mau semua wajib doa bener, tapi nggak semua doa wajib, kata gini, kayak sampai mangan mau bismillah itu bener wajib, hukumnya sunnah. Tapi nak sampai sholat, sampai betul mau coba kan. Tadi sampai nopo gak sah sholat, sampai tahiyat gak baca, nggak boleh sampai gak Allahu Akbar, gak takbir, gak sah. Takbir itu do, kan ya teman. Demikian. Jadi jawabannya yang nanti itu. Jadi pokoknya dalam Islam ada doa yang wajib, ada doa yang sunnah. Ya ikuti hukum ini pun. Tapi doanya apa? Yono kadangnya wajib ada yang sunnah. Ketika termasuk itu nanti nopo ada apa itu dalam aktivitas yang lain juga sama. Nanti ada tadi itu yang harus kita tadi itu lakukan. Kalau memang diwajibkan ya diwajibkan. Termasuk bisa jadi ada berupa doa juga. Nah, demikian. Mungkin ada lagi kurang satu. Nggih, monggo.
Bacaan. Terus mengadakan istiqosah. Tapi yang punya apa kan bukan orang Islam. Jadi begini, ini makanya perlu didefinisikan. Namanya doa bersama berarti memang melibatkan banyak ragam agama secara sengaja. Ini perlu dipahami. Jadi sengaja, misalnya jenengan masih ngundang gereja sana, ngundang pura, ngundang nopo vihara, ngundang aliran nopo gadul lucu. Ayo Pak, kita sama-sama doa di Masjid Baitul Tauhid. Nah, itu yang dimaksud doa bersama nggak boleh. Tapi ada acara terus disuruh doa, misalnya masih nopo selamatan, syukuran ke pabrik, maka di situ kan hanya acara seorang atau acara satu perusahaan, acara pemilik pabrik lah kayak gini. Pemilik pabrik bacaan. Nah, utawa itu Mas Nana bacaan. Nah, maksudnya silakan nyuruh siapa yang berdoa. Nah, soal peserta bacaan kan umum, nggak harus. Nah, itu tidak bisa disebut doa bersama. Niku jenenge doa bacaan. Doa bacaan dan kita mau Islam sing ndonga kudu wong Islam. Peserta mangane boleh siapapun. Tapi itu tidak masuk dalil doa paham ya? Nah, doa bersama itu kata Mas Sami tadi istisqa, niku nek melibatkan banyak pihak tadi itu nggak boleh. Nah, gitu maksud beliau. Jadi misalnya ada orang Nasrani mau ikut kan, nggak ada orang Nasrani sholat istisqa. Syariatnya kan, berarti nggak boleh. Berarti ada mau ya Pak, sampai makin nggak melacara diri gantosan misalnya. Nah, itu toleransi yang diajarkan kita begitu. Kita umat Islam biar doa sendiri, sholat istisqa. Nah, jenengan nanti menurut agama jenengan. Gak oleh dicampur-campur. Mau di dalam Nasrani kan gak oleh sholat istisqa. Lah kok mau sholat nah kan itu maksudnya itu. Paham ya? Jadi kalau ada seseorang terus bacaan, nah kita umat Islam berarti yang disuruh doa mau harus orang Nah, soal peserta bacaan banyak agama betul apa? Dan itu tidak disebut doa bersama. Saya dipahami definisi doa bersama itu memang dengan sengaja melibatkan. Bahkan bila perlu dumoi gantian, mari Islam, terus mereka agama lain dan gentelan itu jadi doa bersama. Tapi nek bunyi doa cuma satu dan penyelenggaranya cuma satu, yaitu Islam, berarti bukan doa bersama maksudnya. Ini kan jadi doa bacaan atau doa selamatan. Nah, peserta harus walimahan ya. Nah, konggo kan harus diundang kabeh menurut Islam ya. Hak tetangga itu sama, walaupun non muslim. Nah, doa ya sing wong Islam karena kita orang Jadi seperti itu. Tapi itu disebut apa? Doa walimahan, bukan doa bersama. Kaitan dengan itu. Wa doa kafirin ila fitolan. Niku doa niku seruan, Pak. Doa niku dakwah maksudnya seruan, bukan doa itu. Nanti mau dicek di terjemah ayat dan di tafsirnya. Iya, monggo Mas Niro. Ustaz, itu mengenai terusannya sama Mas Sairul. Misalkan pabrik, misalkan menyuruh saya doa, terus akadnya itu pabrik atau gimana Ustaz? Kurang paham enggak ya? Misalkan pabrik kan. Pabrik urusan gue ada terserah pabrik lho, ngoten. Nah, akadnya jadi kan orang kafir Ustaz. Lho ngoten apa-apa, terserah logi kan ngono. Tapi nek dia menyuruh orang lain jangan gak oleh amin, wong doa dhewe-dhewe. Ngoten, nek sampeyan yang disuruh ngoten apa-apa. Kan sampeyan wong Islam, berarti sampeyan doa harus masuk yang walaupun yang menyuruh non muslim. Berarti mempercayakan pada jenengan, dari silakan doa menurut betul apa ya sama dengan menurut saya sampai jalur hidayah. Sampai jalur nang sing kerja kene rezekine barokah. Betul apa sesuai ketentuan. Ya. Hukum gaji. Hukum gaji niku mengikuti pekerjaan nggih. Iki perlu dicermati. Jadi ketika orang menyuap, masuk pegawai menyuap, niku tidak ada hubungan dengan gajinya. Jadi dosanya menyuap niku urusannya diri. Nah, soal sudah kerja niku gaji niku hubungannya dengan kerjaan.
Jadi nek kerjaan jenengan halal, berarti gaji ini halal. Jadi gaji ini tetap halal. Tapi dosanya menyuap itu terus sampai yang mulia orang yang dipertanggungjawabkan, dan itu ancamannya apa? Kedua-duanya di neraka, yang menyuap maupun yang di. Tapi gaji ini mau bukan terpengaruh. Gaji itu dipengaruhi oleh pekerja. Sampai kerja yang ngelewes, berarti gaji ini so haram. Sampai nakati kerja 5 jam, karena 2 jam menjadi WC. Nggak ada sesuai, akad kerja itu harus sesuai. Maksudnya ini tanggung jawab harus diselesaikan. Tapi ini tanggung jawabnya, yang penting pokoknya mesinnya jalan, dia terserah jenengan. Menggunakan kecerdasan, yang penting pokoknya tidak dilalaikan tugas. Yang penting itu hak tuan, hak majikan ditunaikan. Nah, soal teknik kok diserah sampean, berarti sampean atur dewi. Makanya dalam perjanjian itu harus terperinci. Demikian. Jadi gaji mengikuti Jadi nek pekerjaan itu kan sapu ya halal. Tapi nek pekerjaane niru aku bagian ngangkuti barang colongan dari gawe. Karena mau ngewangi nyolong. Aku ngangkut tok tapi nyolong modal ae to nek kena polisi ya katon. Mau situ ae gantian kalau Pak. Waktunya sudah ada. Ayo ganti pun belakang, ke situ dek Mas Yuro. Kepala sih, monggo Pak. Wah ini pertanyaannya berarti bukan kepada saya nih. Ini pertanyaannya kan jadi gue nggak bisa jawab. Ini kan hatinya masing-masing. Berarti jawabannya ya ditanyakan pada masing-masing mereka. Kenapa toh? Nah, tapi kalau dikatakan tidak orang membaca jelas tahu baca pagi. Kita itu langganan yang sholat itu maksudnya nih. 3 kul kali apakah? Ina atau ina? Walhasil. Jadi kayak pertanyaan ini secara umum ya pasti tak pernah ngocol lah, cuma paham napa mbok. Nah itu yang jadi pertanyaan dan itu tidak bisa ditanyakan ke saya. Nggih ngapunten. Satu itu Pak, tunggu, tanya. Tunggu, mau itu jadi. Oke. Ini mengenai pinjaman utang. Apa Mas? Pinjaman utang. Ya, contohnya gini. Hutangnya coba pinjaman, hutang bisa jasa oleh Utang. Ya hutang. Contohnya gini, Mas Nanang itu jika main judi slot terus banyak uang ya kan, terus saya itu pinjam dan saya mengembalikannya tapi dengan utuh, gimana Bu? Gini, tadi itu minjam. Nah, terus orang yang meminjami itu dari harta haram, oke? Nah, misalnya kulo bandar judi, pas duit kulo akeh maksudnya utangannya itu sami kasih tengok kan. Tapi tidak ada riba, tidak ada yang lain-lain, berarti nopo? Dia halal. Kenapa? Di dalam Islam kita itu tidak wajib tahu orang itu dari mana hartanya. Jadi misalnya jual beli contoh, misalnya jual beli. Jadi dengan penjual gak oleh ditakon, Pak ini duit nyolong atau duit judi? Jadi gak pakai pokoknya sampai dodole barang halal, duitnya yang bener gak palsu, terus terjadi ijab kabul, pun selesai ya pun halal. Gak perlu tanya. Nanti gini, niku dalam masalah apa hukumnya berarti tetap nama boleh. Tapi nek ro niki enten malih. Nek ro niki bukan berlaku hukum tapi nama akhlak. Berlaku apa? Akhlak. Dadi nek ero wong ini ku hasil judi, yo aja utang ngono nek iso. Tapi tetap seandainya utang jenengan halal. Karena hutang-hutang itu tidak disyaratkan, enggak ono syaratnya. Benda yang dihutangkan harus salah, tidak ada. Tapi bendanya itu pasti benda fisiknya nih.
Nah duit kan gak najis kan duit gitu kan. Kecuali sama tentang babi itu gak oleh. Iya, sama tentang narkoba, sama golmane gitu gak oleh. Ya, jadi nek selama bendanya itu duit, benda itu emas atau apa gitu boleh. Mau tentu beras, walaupun sindika itu beras semua hasilnya nolong itu ada. Tapi sama utang beras itu oleh nih hukum ini utang beras macam. Tapi nek ero memang ini sindika itu beras, yo coba utang rono sampai. Ini tapi masalah akhlak nih, bukan masalah hukum. Akhlak itu maksudnya ngomong Islam itu tidaklah menjauhi ahli ngoten ojo rakat-rakat ojo akrab-akrab ngoten. Ini kok misalnya sampean hukumnya ditraktir ya opo? Karena sampean takon. Mondok papur sampean ayo melaku aku anu duwe kita takon bakso misalnya. Ya opo sampean melo ae, gak takon nyolong tak. Nah, kan karo nggih sapa oleh trabasan kan ngoten nggih. Nah, sapa dari mari napa? Ya, niku pokoknya tapi nek ero sampean niku aku ora slot rek. Aku mari menang slot misalnya. Ayo tak traktir aja gelem. Soalnya ero nek niku dari duit Nyopot tuh Ustaz. Dalam Mari nyolong terus sih. Kasihkan orang-orang nyopot ya. Itu wis akeh. nah iya, ngoten. Ini malah nerima mesti ngoten. Karena itu memang secara di hukum itu ikut menikmati itu sama, Pak. Ikut menerima. Ini ngoten. Makanya banyak bahkan di kemarin ada heboh kan di Jatim juga ada pesantren yang disumbang tapi hasil buruk. Ini gue dipanggil ya ini dulu Jakarta ke KPK. Itu ada nih dulu sama dulu video atau sih ada jadi saksi kiai titik-titik menjadi saksi di KPK malah betul dia ini. Jadi nggak dicopot tetap memang, nggak tadi sekarang udah nggak. Walaupun gitu, tapi karena prosedurnya kan masuk nyumbang terus dianggap tadi kan enggak, karena nggak tahu gitu loh. Nek nggak tahu kecuali nek ro Pak Yai aku ngimari korupsi, sampai gelem penadai gitu. Penadai ya sih malu. Nah nggak tahu tapi nek gak ro ya sekolah nyumbang atau mau ya mau teman kok. Oke demikian. Oke, alhamdulillah banyak pelajaran. Semoga memberikan manfaat pada kita agar kita lebih memperbaiki diri kita dan kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah acara pada malam ini kita tutup dengan istighfar 3 kali dan penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kurang lebihnya saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo panitianya dibantu.